لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin makanan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, yaitu berkaitan dengan menyetubuhi binatang, ya, menyetubuhi binatang. Dan ini adalah suatu kasus yang sering kali terjadi dan kita sering mendengarnya, ya, baik itu di sekitar kita, bahkan di media-media itu banyak. Dan tentu ya fitnah syahwat ini di antara fitnah syahwat, ya. Fitnah syahwat ini adalah di antara perkara yang memang besar bagi seseorang. Kenapa? Ketika dia tidak bisa menahannya, maka dia akan celaka. Karena apabila seseorang itu tidak menahan syahwatnya, apapun bisa terjadi. Di antaranya ini, dia melakukan persetubuhan kepada hewan. Padahal secara akal sehat, itu sesuatu yang menjijikan. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan etika moral. Ya. Oleh karena itu, ketika syahwat seseorang itu menggebu-gebu, maka kadangkala hilang moralnya, hilang etikanya, lupa dia akan hukum-hukumnya. Karena syahwat, fitnahnya luar biasa. Makanya bagi orang yang mampu menjaga syahwatnya, kemaluannya, maka dia dijamin oleh dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang Allah menjaga dia dari kejahatan apa yang ada di dua rahangnya, yaitu mulutnya, lidahnya, ya, dan menjaga dia dari kejahatan yang ada di antara kedua kakinya, itu kemaluannya, maka ia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Kenapa? Lisan dan kemaluan ini adalah dua perkara yang banyak menjerumuskan manusia pada kerusakan. Dua hal ini. Kalau enggak lisan, ya kemaluan. Makanya kata Nabi SAW, kalau seseorang itu mampu menjaga kedua perkara ini, surga balasannya. Kita banyak menyakiti manusia dengan lisan kita, mencela manusia dengan lisan kita, mencemooh, memfitnah, menghibah. Dan kita dengan kemaluan kita banyak terjadi kerusakan, perzinahan, menyetubuhi binatang, dan lain sebagainya. Ini adalah di antara fitnah yang terjadi apabila seseorang itu tidak mampu menjaga lisannya dan tidak mampu menjaga kemaluannya. Oleh karena itu, fitnah syahwat, ya, fitnah syahwat ini luar biasa, fitnah nafsu ini luar biasa. Ketika seseorang tidak mampu menjaganya, maka syahwat itu akan mendorong dia pada kerusakan, akan mendorong dia pada kerusakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mal'unun man waqa'a ala bahimatin." Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang. Ancamannya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bayangkan, ya tadi sudah Anda bilang, ya, di awal-awal pertemuan pertama bahwa eh, setiap perbuatan yang diancam dengan laknat itu menunjukkan adalah dosa-dosa besar. Laknat itu antum dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ancamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata bahimatan faqatuluhu wa qatuluha ma'ahu." Ya, Nabi SAW, barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu bersamanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh karena itu, menyetubuhi binatang ini adalah keras pengharamannya. Karena menyelisih fitrahnya manusia. Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam Al-Muhalla mengatakan bahwa tidak ada sebetulnya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama
di kalangan para imam bahwa menyetubuhi binatang itu hukumnya adalah haram dan pelakunya adalah perbuatan-perbuatan mungkar. Kenapa? Dia menyelisih fitrah manusia. Kalau orang melakukan zina, ya, meskipun dosa besar, itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kalau orang melakukan LGBT atau menyetubuhi binatang, itu sesuatu yang di luar fitrah. Maka dosanya itu lebih besar dibanding dengan dosa yang sejalan dengan fitrahnya manusia. Maksudnya dosa zina, ya, dan dosa homo atau dosa menyetubuhi binatang itu lebih besar dari dosa zina. Kenapa? Zina itu meskipun dosa besar, dia sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan menyetubuhi binatang, homo itu tidak sesuai dengan fitrah manusia sehingga dosanya itu lebih lebih besar. Meskipun demikian kedua-duanya ini dosa besar begitu. Paham ya? Dalam hadis ini Nabi Alaihissalam memerintahkan, ya, dan ini juga di antara salah satu pendapat para ulama tentunya, bahwasanya pelaku, baik pelaku yang menyetubuhi binatang, baik binatang yang disetubuhinya itu hendaknya dibunuh, hendaknya dibunuh. Ya, ini adalah di antara salah satu pendapat pendapat ulama. Nah, tapi ya para ulama tentunya tetap berselisih pendapat ya apakah pelakunya itu cukup dibunuh atau cukup dipenjara saja. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya pelakunya itu mesti dibunuh. Pelakunya itu mesti dibunuh. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata." Siapa yang kalian jumpai melakukan persetubuhan dengan hewan, maka bunuhlah binatang itu. Eh, Siapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korbannya. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Cuman para ulama yang menggunakan dalil ini bahwasanya pelaku eh, persetubuhan kepada binatang ini, ya, dalilnya ini cuman diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ya, ya. Cuman dan hadis ini ya, juga bertentangan dengan keterangan Ibnu Abbas gitu. Bahwasanya kata Ibnu Abbas bahwa tidak ada hukuman khusus bagi pelaku yang menyetubuhi hewan. Itu enggak ada hukuman khusus. Ya, artinya memang ya, tidak ada hukuman khusus, ya, tidak ada hukuman hadnya sebetulnya gitu ya. Tidak ada hukuman syariat maksudnya tidak menetapkan hukuman had, namun dia dihukum diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Apakah dia dipenjara atau dia dihukum dengan hukuman dera begitu. Ya. Dan Imam At-Tirmidzi yang mengomentari berkaitan dengan masalah ini, ya, apa kata beliau? وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. Hadis ini lebih kuat dari hadis pertama. Maksudnya hadis berkaitan dengan bahwa pelaku yang menyetubuhi hewan itu dibunuh. Ya. Hadis ini lebih kuat dari hadis pertama. Ya. Dan yang mengamalkan hadis ini, ya, dan para ulama mengamalkan hadis ini. Dan pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Begitu. Oleh karena itu, pendapat kedua ini sebetulnya menjadi pendapat mayoritas ulama, ya, bahwasanya pelaku yang menyetubuhi hewan itu tidak dibunuh, namun dia dipenjara tergantung keputusan pemerintah nanti, ya, apakah dia dibunuh ataukah dia dera atau hukuman-hukuman lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhur dan insya Allah ini adalah pendapat yang kuat, ya. Jadi dia tidak dibunuh, tapi dihukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bagi pelakunya. Ya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan dibunuh. Nah, untuk binatangnya ini, apakah juga harus ikut dibunuh? Yang menjadi korban ini, apakah juga harus ikut dibunuh?
Sebetulnya juga para ulama juga berselisih pendapat di dalam memandang persoalan ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya binatang itu tidak dibunuh. Binatang itu tidak dibunuh dan kalaupun disembelih masih boleh dimakan. Ya, kalau memang binatang yang disetubuhi itu adalah binatang yang halal untuk dimakan. Ini pendapat jumhur ulama, baik itu dari Hanafiyah, Malikiyah ataupun Syafi'iyah. Ya. Kemudian ada pendapat lain mengatakan, ya, itu hewan itu haram untuk dimakan meskipun secara hukum itu hewan halal. Tapi karena sudah disetubuhi manusia, maka statusnya menjadi haram. Tidak boleh dimakan. Kemudian ada pendapat ketiga, ini dari mazhab Hambali dan sebagian dari Syafi'iyah. Ya. Hewan ini harus dibunuh. Bahkan sebagian Syafi'iyah mengatakan hewan ini haram untuk dimakan. Meskipun dia termasuk dari binatang yang halal. Ya. Yang berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya bersetubuh dengan binatang itu maka diperintahkan kepada pelakunya untuk dibunuh dan kepada hewannya untuk dibunuh. Ya. Nah, adapun keterangan dari Ibnu Abbas secara khusus mengatakan bahwasanya tidak ada hukuman bagi pelaku, ini menghilangkan status hukuman untuk pelaku. Adapun untuk perintah membunuh hewannya ini tetap tetap berlaku. Ya, karena memang diperintahkan dan tidak ada keterangan khusus bahwasanya hewan itu dibiarkan, boleh untuk dibiarkan. Tapi untuk pelakunya itu ada keterangan lagi dari Ibnu Abbas tadi. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk membunuh hewan yang menjadi korban persetubuhan manusia itu? Ya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ya. Nah, sebetulnya berkaitan dengan hikmahnya itu tidak ada keterangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Ibnu Abbas pernah ditanya, kenapa hewan itu turut dibunuh, tidak dibiarkan saja? Apa kata beliau? Dan ini tidak ada, sebenarnya tidak ada keterangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak pernah mendengarnya. Sebenarnya tidak ada keterangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas tidak pernah mendengar Nabi SAW dalam persoalan ini. Namun Nabi SAW, namun kata Ibnu Abbas, saya lihat Nabi SAW itu membenci orang yang makan dagingnya atau memanfaatkan hewan ini. Dan hal ini telah diamalkan. Ya. Jadi ya kembali lagi kepada ya mau nggak gitu antum makan hewan yang udah disetubuhi oleh manusia gitu. Dan Nabi SAW membenci orang makan dagingnya, nggak suka. Ya, ya kalau anak pribadi sih juga nggak mau ya. Anak pribadi juga nggak mau gitu. Ya. Jadi Nabi SAW benci memakan dagingnya atau memanfaatkannya gitu. Ya. Ada sebagian juga mengatakan bahwasanya agar binatang yang terlahir nanti sebagai hasil persetubuhan dengan manusia itu tidak lahir dengan wajah manusia. Ada juga yang mengatakan agar pelaku tidak mengalami kesedihan berlebihan di dunia gitu. Disebabkan melihat korbannya masih hidup gitu. Ya ini di antara pandangan-pandangan para ulama. Namun intinya ya sebenarnya dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwasanya dalam hadis ini terdapat bahwasanya binatang itu dibunuh. Ya. Dan alasannya sudah disebutin gitu loh di dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai bahwasanya sebenarnya dikatakan Ibnu Abbas ya bahwasanya Nabi SAW nggak suka benci dengan untuk baik memakan atau melihat orang memakan. Nabi SAW nggak suka begitu. Karena itu ini cukup menjadi alasan untuk kita tidak mengkonsumsi binatang-binatang tersebut. Ya, kalau antum nggak mau bunuh ya jangan dimakan gitu, nggak usah dimakan. Dan tentunya apa namanya itu secara fitrah pun ya kita nggak mau ya, ana nggak mau, antum ada yang mau mungkin ya. Kalau ana sih nggak mau gitu, ana meskipun itu
hewan halal ya. Ya, kita melihat sudah disuguhi manusia, Anda merasa jijik lah gitu. Anda merasa jijik tentunya. Jadi antum jaga kehormatan antum, jangan sampai antum kehilangan akal ya. Dorongan syahwat, kehilangan akal, akhirnya menyetubuhi hewan. Ini adalah perbuatan terlaknat ya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari perbuatan tersebut. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.